Di flyer itu ada. Dituntun firman Tuhan siang sore hari ini dari kitab Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai dengan 62. Kitab Lukas pasal yang ayat yang ke-57, Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Ya. Saya bacakan ya. Di atas perikop hal mengikut Yesus. 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Itu firman Tuhan yang kita akan sharing bersama-sama dalam waktu ke depan ini. Ya. Saya akan membacakan prolognya ya. Ya. Pak Siswanto. Yuk. Pak Siswanto bisa baca prolognya, Pak? Oh, siap. Prolognya siang hari. Dengar nggak, Pak? Ya. Tolong, Pak. Bagus, Pak. Prolognya, Pak. Oke. Prolog kita pada siang hari ini masih yang sama dengan kemarin, itu pendalaman syarat menjadi murid sejati. Yang kita ambil di sini dari firman Tuhan di dalam Lukas 9. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Ya. Bunyinya demikian. Suatu ketika Yesus dan murid-muridnya sedang melanjutkan perjalanan mereka, dan salah satu murid mereka memberi pernyataan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Namun Yesus tidak bisa ditipu. Dia menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Berkata kepada orang yang serius mau menjadi murid sejati tersebut, "Ikutlah aku." Lalu mungkin karena dia baru tahu tentang harga yang harus dibayar oleh seorang murid begitu mahal, si murid berlindung di balik bakti dan cintanya kepada orang tua dengan berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Yesus pun berkata tegas, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Murid lain juga beralasan bahwa dia mau minta izin dahulu, dan Yesus menghardiknya. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Memang untuk menjadi murid sejati kita harus bersedia membayar harganya dan membutuhkan kesetiaan hingga akhir sehingga kita layak untuk kerajaan Allah. Demikian prolog kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Sis. Pernyataan ini atau perikop ini saya kira kita sudah sering baca ya. Pak Andre, halo Pak Andre. Ya, oke. Ya, oke. Pak Andre, ya, oke. Bagi Istri Gautung? Ya, sudah. Ya. Sudah ya? Sudah. Silakan Pak. Silakan.
Oke. Selamat siang semuanya. Semua sudah kembali ke main room. Ya, room utama. Tadi gimana? Di room 1, Pak Peter sudah selesai semua atau ada yang masih belum kebagian sharing? Di room utama, di room pertama ada Bu Eva sama Bu Rusdiana. Ada Iya, yang kami tadi di Komisi 1 tadi ada Ibu Eva, Ibu Eva. Ros, saya, Ibu Sri Mujiati, tapi keluar Ibu Sri. Bu Sri terlempar. Oh iya. Iya. Oh, Bu Sri masuk ke room 2 kelihatannya dia. Oh, nggak apa-apa. Masuk ke room Nggak 2. Jadi sudah sempat semua sharing Pak Peter? Iya, semua Ah, sudah. Tadi saya panggil Ibu very good. Sitepu, tapi sudah injury time baru masuk. Jadi Oke. banyak yang disampaikan oleh Ibu Rosdiana Rusdiana tentang Simanjuntak. Oh, oke. iya tentang Jakarta. hal mengikuti Yesus Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Iya, alright. Oke. Saya Very langsung saja kasih kesimpulan ya 3 menit ya. Oh ya boleh, silakan Pak Karel. Pak Peter. Jadi luar biasa Ibu Eva ini mohon izin ya Bu Eva ya. Bu Eva Ya, ya Pak. sama Ibu Ros, saya mohon izin ya. Ibu Rostiana ini dia sama seperti Tabita. Tabita atau Dorcas. Tabita, ya. Dorcas itu kan Ya. penjahit selama dia hidup. Penjahit janda-janda punya pakaian-pakaian. Sehingga waktu Dorcas itu mati, janda-janda ini menangis kepada Petrus. Kalau bisa dia tuh dihidupkan. Ternyata puji Tuhan, janda-janda punya permintaan itu dilayani oleh Petrus dan Dorcas bangkit. Yes. Jadi Ibu Rosdiana ini, dia ini kalau mereka punya komunitas. Jadi kalau ada gereja-gereja di desa-desa di seluruh Indonesia dan mereka punya komunitas, ibu itu ada di komunitas itu. Kalau mereka belum punya gorden, taplak meja atau apa, karena ibu ini punya spesifiknya kerja itu. Langsung dia kirim. Jadi waktu dia kirim, dia langsung diberkati. Itu yang dia melihat kebaikan Tuhan. Nah tadi saya tanya Bu, bagaimana dengan skor? Menurut Ibu, Ibu punya sikap itu dia harus sejalan dengan firman dulu. Karena setiap hari orang datang. Nah setiap hari orang datang di tempat jahit itu, firman Tuhan dia sampaikan. Tapi dia harus jadi baik dulu menurut dia. Kemudian komitmen, ya dia harus komitmen untuk memberitakan Yesus, menguatkan banyak orang yang datang dengan keluh kesah. Mau bikin gorden belum punya uang, dia bikin dulu, nanti ada uang mereka bayar. Gitu ya. Oke. Ya. Yang penting firman disampaikan menurut Ibu Rostiana tadi. Orientasinya, dia memberitakan Yesus kepada siapapun, dalam keadaan apapun. Nah, itu yang tadi Ibu Rostiana sampaikan. Sedangkan Ibu Eva tadi saya panggil untuk mau kasih kesaksian atau pernyataan pengalaman Ibu Eva dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62 tentang hal mengikuti Yesus. Belum sempat Ibu Eva ini. Atau mungkin sekarang Ibu Eva mau ngomong, silakan 1 menit. Oh ya, boleh. Silakan Bu Eva. Bu Eva Sitepu. Ya, silakan. Kalau menurut Lukas 9 ayat 57 itu, kayak saat ini kan aku lagi melayani kakak aku yang kecelakaan, terus ternyata kemarin hasil dari CT scan-nya itu dia kena saraf kejepit. Kalau saraf kejepit itu kan dia tidak boleh diurut gitu loh. Dan dia nanti ketemu lagi dengan dokter itu tanggal 20 Juni. Jadi di sini aku tetap aku melayani dia, tapi aku juga bilang sama kakak itu, kita harus bertobat. Bertobat dalam arti kata dari diri kita sendiri tanpa tanpa ngomongin orang lain, tanpa segala macam. Jadi bertobatnya itu dari diri sendiri. Jadi kita diuji dengan kesabaran. Dengan ujian ini ya kita mau nggak mau harus sungguh-sungguh untuk merendahkan hati kita di
di hadapan Tuhan Yesus. Maksudnya seperti, maaf, kemarin sih aku udah bilang kalau bisa berhenti ngerokok kayak gitu, tapi dia bilang saya nggak bisa gitu. Oke. Aku kan bingung sendiri. Ya udah, yang penting sekarang intinya nggak berubah. Kayak kita sering apa sih baca Alkitab, nggak usah lah jauh-jauh kita baca Alkitab. Di Alkitab itu ada tulisan gini, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala kebutuhan kita itu dicukupkan gitu kan. Nah, aku Ya. cuma ambil pesan gitu doang karena aku nggak begitu hafal. Jadi maksud aku, ya kita Lukas bertobat sungguh-sungguh. 6:33. Jadi harus dari dalam diri kita, intinya dari diri kita sendiri aja. Nggak usah banyak gosip, nggak usah banyakin ngomongin orang. Jadi setiap ucapan perkataan dari mulut kita itu tuh harus kita apalagi harus kita apa ya namanya Pak? Aku jadi bingung kata-katanya tuh. Kalau kita ngucapin gitu, kalau ngomongin orang itu harus bijak lah gitu loh. Maksud aku tuh gitu. Jadi Oke. Jadi Ibu ya, Eva, kata sia-sia itu semua dipertanggungjawabkan. Iya. Gitu. Jangan keluarkan kata-kata yang sia-sia. Sia-sia. Lebih Ya. baik kata-kata yang memberkati, walaupun nggak ada Memberkati. uang untuk memberkati, kata-kata saja memberkati, itu sudah mantap. Amin. ya, Oke. seperti Oke. Oke, Bu Silvi, Oke, sudah saya dibaca kembalikan ya? ke Pak Andre. Ya, sudah dibaca ya. Saya kirim itu apa itu skor di WA-nya Bu Silvi, nanti dibacalah. Apa itu skor supaya paham, karena ini memudahkan. Skor itu memudahkan kita semua untuk sharing. Bisa dengar suara saya? Tes 1 ya 2 3. dengar Pak. Ya nanti dibuka di WA-nya Bu Silvi. Saya kirim tuh apa itu skor tuh SKOR, apa itu S, apa itu K, apa itu O, R. Oke. Jadi clear ya di tempatnya Pak Peter, room 1. Pak Peter, ada nggak yang bertanya di roomnya Pak Peter? Loh kok kelihatannya Yesus ini kok kejam sekali. Saya mau menguburkan ayah saya loh, kok nggak boleh loh. Ada nggak pertanyaan seperti itu, Pak? Kalau misalnya nggak ada, kalau ada yang bertanya Iya. gini apa, Pak? Jawabannya ada. Tadi Saya tuh mau Ibu menguburkan loh. Ya. benar. Itu tadi Ibu Rosdiana udah kasih jawaban kami di Komisi 1 tadi ya. Ya saya istilah begitu aja. Ini bukan di sidang jemaat ya. Ya, di sidang jemaat. Kalau aku dulu sidang jemaat itu biasanya mic-nya melayang kiri kanan kita di gereja. Tapi ya itu. Terus Ibu ini bilang begini. Kamu jangan banyak alasan. Aku aja selama di dunia aku nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Gitu loh. Itu Yesus bilang itu aku nggak punya tempat. Yesus melayani sampai nggak iso turu, nggak bisa tidur gitu loh. Tidur ayam pun nggak bisa. Kamu kasih tinggal aja, yang lain nanti pergi itu kubur orang mati. Kamu yang saya panggil ini harus datang gitu loh. Nah, yang kedua, Yesus itu nggak pernah meletakkan kepalanya di GBI, di Betani, GPIB, GKJW, GMI. Enggak. Kalau Yesus meletakkan kepala di situ, nanti kalau Yesus letakkan kepala misalnya di GBI, orang GBI nanti bilang, wah di gereja lain tuh nggak ada tuh. Nah, ini luas loh teman-teman. Ini pernyataan-pernyataan kalau digali itu panjang, tinggi, lebar, dan luas. Jadi kita harus siap menyampaikan firman dalam keadaan apapun. Amin. Jangan baperan. Baper, ya, betul. Yesus kalau meletakkan kepalanya di gereja GPM bilang begini, kamu GBI salah. Makanya Yesus bilang, aku nggak ada tempat untuk meletakkan kepala di gereja-gereja tuh sampai aku terangkat. Wow, keren. Gitu ya. Cuma sekarang harus kita hati-hati. Skor ini luar biasa Pak Andre ya. Dia jadi pagar rohani yang bagus supaya kita tidak keluar dari kebenaran-kebenaran kita sendiri lalu mengabaikan kebenaran firman. Banyak ajaran-ajaran kebenaran yang kebablasan. Sampai dibilang begini, kau usah percaya Yesus, yang penting berbuat baik saja, kon teko nang sorgo.
Opo, ku ajaran opo maneh. Bahasa Surabayanya keluar. Surabayanya keluar. Jadi kalau, makanya saya selalu begini, orang boleh sekolah, nggak salah. Nggak salah, S1, S2, S3 teologi. Tapi kalau sudah mendirikan kebenaran sendiri dengan teologianya, dengan akademisinya, di luar kebenaran Kristus, ini kemarin mohon izin ya, saya kemarin masuk di satu Zoom komunitas, ada satu hamba Tuhan 17 tahun, sudah melayani, dia bilang begini, gak usah memberitakan Injil. Pendeta-pendeta itu kalau suruh jemaat memberitakan Injil itu pendeta itu salah. Tuhan juga tidak paksa. Wah, saya langsung open kamera. Saya langsung orang pertama ngomong, wah Bapak hati-hati Pak, Bapak pernyataan bahaya. Bapak baca itu. Pendeta nggak usah suruh. Baca Matius 28 ayat 19, kalimat pertama tuh perintah loh, pergi. Akhirnya berdebat panjang, tapi saya menghormati mereka juga, saya diam aja. Tapi ajaran-ajaran itu kan hati-hati teman-teman. Jadi ingat, Yesus tidak meletakkan kepalanya di GPIB, di GKJW, di GBI, di sidang jemaat Allah. Makanya dia bilang, aku tidak punya sempat waktu untuk meletakkan kepala. Ini kalau kita ngerti ini hati-hati. Mungkin sementara itu dulu. Jadi Ibu Rosdiana tadi ngomong itu, pikiran saya jadi terbuka. Iya ya. Gitu. Mantap. Jadi oke, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Peter. Ya. Karena tolong itu Bu Selvi belum selesai itu, Bung siapa tadi? Pak Edward. Bung, Kita belum selesai, Pak. ya Bung Edward, dilanjut aja Bung Edward. Dilanjut Ya. aja. Yang tadi terputus waktunya. Oh, Pak Edward sama Bu Selvi belum selesai katanya. Belum untuk selesai. sharing. Oh ya. Ya silakan. Nggak apa-apa. That's the time. That's the time untuk selesaikan. Ya. Lanjutin aja terus. Ya, silakan. Kebenaran apa yang Bu Silvi dapatkan, ditegur apa, Tuhan tegur apa, dan perbaikannya apa, komitmennya apa. Itu aja, 4 poin saja, pendek-pendek saja. Silakan. Oke. Tadi yang saya dapatkan dari firman Tuhan pada siang hari ini ketika pada ayat yang tadi disampaikan juga bahwa 58 ya, ayat 58, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Statement Tuhan Yesus kepada orang ini, itu berkata yang saya dapat bahwa Tuhan ingin menyampaikan kepada dia tentang apa yang kamu ikut, ya, apa yang kamu ikut, yaitu diriku. Kamu bertanya kepadaku bahwa kamu mau ikut aku, tetapi aku menyampaikan statement ini, itu memberikan satu gambaran. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan itu ketika dia bertanya, orang ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan itu selalu melihat hati. Jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, saya yakin bahwa ini sekaligus memberikan satu jawaban kepada pertanyaan orang ini, bahwa memang benar, Ya. seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Peter, Peter, bahwa Tuhan tidak meletakkan kepala di GBI, di GKJW, ya, di GMI. Jadi memang itu benar. Artinya bahwa ketika kita ikut Tuhan, just Tuhan aja, karena keserupaan dengan dunia ini bisa dunia kerohanian gereja, ataupun juga hal-hal dunia sesuai dengan ilmu kita. Ya ini bisa mengkamirkan kita juga. Artinya mengkamirkan itu karena manusia ini, kita ini kan berada dalam satu lingkaran komunitas dunia, masing-masing dengan dunianya. Itu keserupaan ini bisa mengkamirkan kita, sehingga mau tidak mau membuat kita untuk sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, itu bisa kabur lah. Kalau menurut saya bisa kabur. Artinya kenapa kabur? Karena itu tadi, karena kita punya pola pikir masing-masing yang berbeda-beda. Sama dengan orang yang datang ini kepada Tuhan, dia bilang dia mau ikut Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan satu jawaban kepada dia, secara otomatis itu tepat. Karena pertanyaan itu sekaligus menjawab apa yang menjadi kerinduan hati dia ikut Tuhan. Kemungkinan besar dia bisa ikut Tuhan, dia mengharapkan sesuatu. Mungkin dia mengharapkan berkat, mengharapkan kesembuhan, atau mengharapkan apa saja. Tapi saya percaya siang hari ini Tuhan memberikan jawaban kepada dia. Itu mau tidak mau akan memberikan
satu gambaran kepada dia bahwa anak manusia tidak punya tempat. Jadi itu pun juga bagi saya secara pribadi, bahwa ikut Tuhan itu kita jangan berpikir akan bahagia. Bagi saya Jalan jauh tol, sekali sebenarnya. jalan Iya, tol, jauh bebas sekali. masalah, Bayangan itu akan jauh bebas sekali. Justru kita tantangan, akan semakin terperosok. Ya, kita akan Betul. semakin mengalami hal-hal yang sebenarnya Proses. batasannya itu ke ruang lingkup pikiran kita. Karena ini yang harus dibereskan sama Tuhan. Pemikiran-pemikiran dunia kita ini yang akan dibereskan dulu. Sehingga kita akan mendapat satu kemurnian yang Tuhan berikan lewat Roh Kudusnya kepada kita. Itu, Pak. Wah, keren, keren. Oke, terima kasih Pak Edward, Ya. Bu Silvi. Ya. Oke, Pak Karel. Gimana ceritanya? Room 2. Ada sesuatu yang belum tersampaikan kah? Ya. Saya belum. Tadi saya sampaikan pikiran teman-teman saya. Saya 1 menit saja. Ya. Di room 1. Itu tadi saya sampaikan teman-teman punya pikiran. Nah, saya satu saja. Di ayat 59, Yesus bilang begini, ikutlah aku. Lalu ayat 60 sampai 62 itu alasannya banyak. Nah, orang-orang yang memberikan alasan ini memberikan gambaran. Di GBI Tuhan panggil, ayo mari jadi singer. Dia bilang tunggu dulu, aku pergi urus warung dulu. Di GKJW Tuhan panggil, ayo mari main gitar di gereja. Kamu punya talenta. Dia bilang tunggu dulu, aku masih ngurus kebun jambuku. Nah, dia panggil lagi di gereja, apalagi begitu ya. GKJW misalnya, ayo kamu punya talenta untuk bisa jadi pemimpin paduan suara. Padahal dia punya talenta, dia bilang tunggu dulu. Jadi ini kenyataan-kenyataan hidup seperti banyak alasan gitu. Padahal coba kalau semua tidak kasih alasan seperti aku kubur orang mati dulu ya, aku minta izin dari keluarga. Kalau nggak ada alasan kayak begini, Kristen ini sudah aman, dunia ini sudah aman. Tapi ya itulah, kita komit saja ikut Yesus, pikul salib berapapun harganya, berapapun beratnya pikul sampai ele nggak apa-apa, mahkota siap kok. Amin. Makasih. Oke. Makasih Pak Peter. Sudah lengkap ya. Oke, silakan Pak Karel. Ya. Saya melihat di ayat yang 62, Pak. 62 itu bilang begini. Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau kita berbicara tentang mengikut Tuhan, ya, semua berkatakan tentang pelayanan, ya, semua pergi ke persekutuan, semua pergi ke gereja, ya. Itu sih oke-oke saja. Tapi selesai itu kemana kamu? Setelah hari Minggu ke gereja, setelah kita pelayanan, apakah kita terus mengikut Tuhan? Mengikut Tuhan sini, maksudnya bagaimana sikap hidup kita? Ikut Tuhan itu ikut perintahnya Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai katakan pelayan-pelayan? Bagaimana sikap kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal? Gitu orang bisa melihat. Apa kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Orang bisa lihat hari Minggu ke gereja, ya. Aktif pelayanan, rumahnya sering dipakai untuk rumah doa, ya. Tapi hidupnya sehari-hari dengan tetangga di sebelahnya nggak akur. Nah, itu mana itu? Apa yang kita tunjukkan pada orang lain bahwa kita hanya Tuhan? Ya. Saya kira itu kembali pada sikap kita. Mengikut Tuhan itu. Semua ya. Pelayanan, ikut kebaktian, komunikasi oke saja. Tapi yang menentukan kita mengikut Tuhan itu pada waktu kita sendiri. Ya, kita sendiri. Pada waktu kita sendiri dan kita mengalami masalah, nah disitulah pertanyaannya, kita mengikut Tuhan atau mengikut orang lain. Ya. Bagi saya beberapa kali ya, saya juga setelah masih bekerja ikut orang dulu, itu banyak masalah, banyak persoalan dalam keseharian ya, dalam dunia reguler, dunia pekerjaan itu banyak tantangan.
Justru disitulah kita dipertanyakan bagaimana hidup kita di tengah-tengah lingkungan yang belum mengenal Tuhan. Apakah kita ikut Tuhan beneran? Apa hanya ikut-ikutan saja? Bersyukur kalau siang hari ini kita belajar ya. Supaya ikut Tuhan itu sungguh-sungguh. Supaya kita tidak menoleh ke belakang lagi. Supaya ini kita disebut tidak layak untuk kerajaan Allah. Sudah capek-capek ikut Zoom, capek-capek ikut pelayanan, capek-capek ikut gereja. Kalau Tuhan panggil, aku tidak kenal kamu kok. Pulang lo mari. Oke, terima kasih Pak Peter bagi-bagi minumnya ya. Oke. Yang percaya katakan amin. 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 Amin, amin. Aku percaya Pak Sis. Amin. Yo, betul itu. Yang penting yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Nah, ini mantap. Kalau ngomong amin gitu betul. Anjogo sih gimana kan? benar. Ini Pak Andre punya pagar di Kompak ini terlalu kuat, Pak. Babi yang besar-besar itu nggak bisa loncat keluar, babi yang kecil aja yang bisa loncat keluar. Kita di Maluku suka bikin kebun pakai pagar gitu. Skor itu bahaya sekali, skor itu. Iya. Ya, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai skor? Yang penting yang masuk di sini masih ada yang ikut PKB nggak? Ada PKB. Anunya Apa kaum itu bapak PKB? itu. Jangan nanti nggak bisa. Nanti nggak bisa ibadah. PKB jadi paitua kaki bangka. Nggak bisa ke gereja. Ketularan Ambon juga nih, Pak Sis. Kalau paitua kaki bangka, maitua yang kuda Pak bawa di gereja. Jadi bikin alasan nggak mau ibadah lagi. Susah. Susah. Oke, kita kembali ke laptop. Kembali ya. Kembali ke laptop. Saya mau kembali ke rumah sakit ini Pak. Bentar. Ya. Oh iya. Oke. Ya, kita masuk sesi terakhir. Ke sesi kita terakhir. saling mendoakan, ya. Ya. Kita saling mendoakan satu yang lain ya. Kalau yang secara umum itu kita doa bersama untuk pelayanan, untuk pekerjaan ya, untuk keluarga kita, anak-anak kita ya. Mungkin ada yang khusus mau didoakan ya. Mungkin yang terbaring sakit. Saya minta mau tolong doakan ya. Ini cucu saya 2 hari ini panas dan sekarang masih di rumah sakit sama istri saya itu kena demam berdarah dan harus opname di rumah sakit Mitra Keluarga Surabaya Waru. Kemudian tadi pagi itu saya masih mengantar ipar saya itu sudah tidak sadar masuk rumah sakit, diperiksa, dia kemarin tuh jatuh. Ya usia sudah 69-70 lah. Dia kemarin tuh jatuh. Dan tadi ini baru ada berita itu ada pendarahan di otak. Dan itu harus di operasi. Itu namanya Bapak itu Agus Leasa, orang Ambon juga. Jadi saya minta tolong bantu doa untuk Bapak Agus Leasa yang persiapan operasi untuk pendarahan di otak. Kemudian anak saya Jaden itu demam berdarah dan sekarang opname di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Ya, itu yang saya mohon bantuan doa. Oke. Silakan ya, saya mau berdoa duluan. Pak. Oh, ini Ibu Sylvia ya. Ibu Sylvia saya mohon doa untuk ipar saya, Bapak Agus Leasa,
yang persiapan operasi pendarahan di otak, anak dan cucu saya, anak Jack Pak Andre, anaknya Jack. Oh, anaknya Jack ya? Ya, Yang cross line ya? Ya, itu demam berdarah dan opname. Tadi diantar istri saya langsung opname gitu. Jadi sebentar lagi saya akan ke sana. Jaden Mesenja namanya. Jaden Mesenja. Karena mamanya dari Chinese. Ya. Itu saya minta tolong berdoakan dan saya mohon kesediaan Pak Peter untuk doakan kita semua Pak. Untuk pekerjaan, pelayanan, dan Pak Andre mungkin bisa tutup dengan doa berkat Pak. Oke. Ya. Silakan Ibu Selvi. Buka mikrofonnya Bu Selvi. Sangat Masih berterima tertutup. kasih untuk kebaikan-Mu pada siang menjelang sore hari ini, di mana Engkau pertemukan kami dalam ibadah persekutuan kompak. Ada banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kami, untuk kami bisa mengerti akan panggilan Tuhan pada saat Tuhan memanggil kami untuk melayani Engkau. Kami tahu Tuhan, kadang kami sibuk dengan segala aktivitas kami. Namun saat hari ini Tuhan bicara buat kami, bisakah Engkau meninggalkan semuanya? Saat kami terus mau mengarahkan pandangan mata kami kepada Engkau, maka Engkau akan memampukan kami untuk melewatinya, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan hati. Bapa, siang hari ini kami bersatu hati, kami bersyukur untuk berkat yang sudah kami terima itu. Biarkan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman setia. Dan saat sore hari ini kami bersatu hati berdoa untuk Pak Agus, saudara dari Bapak Karel yang mengalami kelemahan fisik, di mana beliau mengalami jatuh dan mengalami pendarahan otak. Tuhan, kami percaya semua dalam kendali tangan Tuhan. Engkau tabib yang ajaib, Engkau dokter di atas segala dokter. Dan kami percaya saat siang hari ini di dalam nama Yesus, Engkau berkati, Engkau jamah para setiap tim, para medis yang sedang akan mempersiapkan untuk mengoperasi Bapak Agus ini Bapak. Kami percaya kuasa-Mu sudah bekerja. Engkau sedang menyatakan kasih-Mu buat hamba-Mu ini Bapak. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, setiap pengerjaan daripada operasi, Engkau yang pegang kendali. Dan kami percaya Tuhan, setiap obat-obatan, setiap makanan, minuman yang dikonsumsi di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah jamah, Engkau sudah berkati, dan pada saat dikonsumsi hamba-Mu mengalami pemulihan, hamba-Mu mengalami kesembuhan, sehingga melalui kelemahan fisik ini, hamba-Mu boleh menceritakan bahwa kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat, yang Engkau pakai dalam proses ini, hamba-Mu boleh mengalami kebaikan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak atau cucu daripada Pak Karel yang mengalami sakit demam berdarah. Tuhan, kami percaya Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Semua tidak terlepas dari pandangan mata Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang pegang kendali. Dan saat ini Tuhan, apapun kondisinya, kami percaya di dalam nama Yesus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Engkau sudah jamah dengan bilur-bilur darah-Mu. Dan dengan kuasa darah Yesus, Engkau sudah pulihkan hamba-Mu. Engkau berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah melihat kesembuhan yang Kau berikan buat hamba-Mu ini Bapak. Dan anak ini Bapak, anak Jaden ini akan melihat kuasa Tuhan. Dan kedua orang tuanya, keluarganya akan melihat Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang dahsyat, yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Engkau sudah menjamah dan Engkau sudah memulihkan, dan kami sudah terima kesembuhan saat sore hari ini. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, kuasa-Mu akan dinyatakan dan keluarga ini akan dipakai lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi, khususnya Pak Karel dengan pelayanan yang Engkau pakai lebih-lebih lagi Tuhan, sehingga mereka boleh melihat Yesus dalam kehidupan hamba ini Bapak, dan seluruh keluarga yang diselamatkan, dan orang lain pun akan melihat, bahkan dipulihkan, bahkan dijamah melalui kehidupan daripada keluarga Bapak Karelin. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami datang menyapa Bapa yang baik. Baik secara mata jasmani, dari antara kami tidak bisa melihat Bapa itu, karena Bapa itu terlalu suci, agung, dan mulia. Bahkan Engkau Allah bagaikan api, dan tidak ada satu orang manusia pun di bawah kolong langit ini bisa melihat Bapa. Tetapi karena kebaikan Bapa, Engkau mau supaya manusia mengenal Bapa. Engkau memberikan Yesus Kristus yang datang dari Engkau sendiri. Dan kami belajar daripada karakter, sifat, dan keadaan daripada Kristus Yesus secara manusia ilahi.
Dan itu menjadi pola, contoh, dan teladan yang benar, dan kami tidak boleh keluar dari apa yang diajarkan oleh Kristus kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Dan ketika engkau mau terangkat naik ke surga, engkau sudah memberikan banyak pengalaman, penglihatan, mujizat, pekerjaan-pekerjaan yang hebat, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, yang bisa engkau selesaikan di antara para murid, di mata para murid. Dan ketika engkau mau meninggalkan mereka, engkau memanggil mereka, dan engkau memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai sakit penyakit dan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Itulah yang engkau berikan kepada para murid, dan para murid itu menceritakan kepada kami lewat Alkitab yang kami pegang masing-masing. Tolong kami Tuhan, agar firman yang kami bahas di siang hari ini tentang hal mengikuti Yesus, mulut kami bicara kadang-kadang enak sekali Tuhan, tapi untuk melakukannya banyak pertimbangan yang harus kami pikirkan. Ampuni kami Tuhan kalau banyak pertimbangan yang kami mau lakukan untuk hal mengikuti Yesus, dalam hal memberitakan Kristus yang tersalib. Kasihani kami dan ampuni kami. Saat ini kami ada 9 anak Tuhan, teristimewa suami istri yang luar biasa, diberkati dari sejak masa muda mereka. Mereka telah terlibat untuk menyenangkan hati Bapa. Pekerjaan-pekerjaan yang terkecil yang mereka ambil, yang tidak mungkin banyak orang mau, dan mereka orang mau dan orang suka, tetapi kedua suami istri sejak muda mereka telah mengambil keputusan melakukan hal-hal yang paling terkecil yang dipercayakan kepada mereka sampai dengan saat ini. Mereka tahu panggilan mereka cuma satu saja yang mereka mau lakukan, menyenangkan hati Bapa. Amin. Berkatilah suami istri ini di dalam nama Yesus, Ibu Silvi dan Pak Edward. Apa yang diinginkan oleh hati mereka, Tuhan telah sediakan. Berapapun harga yang mahal, kami tahu mereka telah melakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Pujilah suami istri ini, peliharalah hati mereka, peliharalah pikiran mereka, peliharalah perasaan mereka, peliharalah dan tambahkan iman kepada mereka. Biarlah iman daripada suami istri turun kepada anak cucu mereka. Bahkan kasih mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang, sampai mereka bisa melihat anak-anak daripada anak-anak mereka. Dan mereka mengajarkan anak-anak mereka bahwa turutilah dan ikutilah Allah yang kami sembah. Itu yang diajarkan kepada anak-anak cucu mereka turun-temurun. Pujilah nama Tuhan. Setiap usaha pekerjaan dari Pak Edward, kemanapun dia pergi, ke arah timur, barat, utara, dan selatan, kami percaya bukan berkat jasmani yang mereka cari, tapi berkat rohani yang mereka cari, karena mereka mau menyenangkan Allah. Menyenangkan hati Allah dulu, baru Allah menyediakan segala sesuatu bagimu. Jangan engkau takut, burung di udara Tuhan kasih makan. Amin. Yes. Ikan di laut juga Tuhan kasih makan. Bunga yang paling indah di lembah itu, rupanya, warnanya begitu elok. Jubah Salomo saja kalah. Menggambarkan kepada kami manusia harus percaya sungguh-sungguh. Allah memberkati kamu suami istri. Apapun yang dikerjakan, imani bahwa Tuhan pasti melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kedua suami istri ini begitu memberkati kami. Mereka dua tampil di dalam layar ini saja sangat memberkati kami. Setiap kali kami mengikuti persekutuan di Kompak, kami selalu hadir sebagai kepala rumah tangga. Istri kami tidak bisa mendampingi kami. Ini bicara tentang kami masih pincang, tapi kalau suami istri ini hadir, ini satu teguran besar bagi kami di dalam nama Yesus. Haleluya, pembelajaran yang luar biasa. Oh, glory bagimu Tuhan. Andre, Tuhan memberkati. Hikmat dan pengertian, kuasa dan wibawa dari sorga menyertai dia. Dipatahkanlah segala
kekuatan dan hikmat duniawi yang dia andalkan. Karena itu tidak berharga sedikit pun di mata Tuhan. Yes, yes. Amen. Apapun yang terbatas dalam hidupnya, perkataan-perkataannya mungkin terbata-bata seperti Musa katakan kepada Tuhan berbantah-bantahan, aku ini tidak petah lidah. Amen. Tuhan akan memakai engkau, Pak Andre. Amen. Dalam usia seperti ini engkau masih punya semangat untuk memberitakan Kristus yang tersalib. Amin. Keringat, Amin. kekuatan tenagamu tidak pernah akan hilang percuma. Amin. Amin. Akan jatuh kepada anak cucumu. Yes. Bahkan mereka akan melihat perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Amin. Mana dalam situasi seperti ini engkau masih setia memberitakan Kristus lewat khotbah ini. Amin. Metode-metode yang Tuhan kasih, yaitu skor, mengajar kami untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami harus punya sikap yang baik terhadap firman, kami punya komitmen yang baik terhadap firman, kami punya orientasi berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, bukan berdiri atas kebenaran-kebenaran teologi kami. Bahkan kami punya rencana yang baik untuk mengikuti engkau. Apapun dan berapapun harganya, kami tetap punya rencana untuk memberitakan Kristus yang tersalib. Karena satu orang berdosa bertobat, surga bersuka cita lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Diberkatilah Pak Karel Tuhan. Dalam usia seperti ini kami tetap setia untuk melakukan perkara yang kecil di Kompak. Amin. Amin. Kami sudah memberkati dunia karena dunia sudah mendengarkan Kompak ini lewat YouTube. Yes. Inilah cara teknologi yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami memanfaatkan teknologi ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Pujilah nama Tuhan, kesetiaan Pak Karel diberkati. Amin. Tambah-tambahkan hikmat dan pengertian, rahasia-rahasia surgawi Tuhan sembunyikan bagi orang-orang besar, para bangsawan, orang pintar dan orang hebat di bawah kolong langit ini. Tuhan sembunyikan kepada mereka. Tuhan bicara kepada mereka dalam berupa perumpamaan-perumpamaan. Tapi Allah singkapkan bagi Pak Karel rahasia yang terbuka itu kepada Pak Karel untuk memberitakan yang terbaik. Bahkan menjatuhkan, menghancurkan segala pikiran-pikiran yang besar menurut manusia. Amin. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus, pakai Pak Siswanto Tuhan. Yes. Roh pastoralia ada pada hambamu ini. Iya. Roh seorang kenabian ada pada hambamu ini. Yes. Apapun problem masalah di dalam komunitas gereja mereka, ketika dia hadir berbicara, kuasa Allah menyertai mulut lidahnya. Yes, Amin. Kuasa Allah memberkati akan setiap percakapan-percakapannya. Sehingga hati yang keras, telinga yang keras ketika dia bicara semuanya terbuka. Amin. Dia persoalan dapat diselesaikan ketika hambamu ini hadir dengan hikmat dan pengertian Tuhan kasih bagi hambamu. Yes. Jadikan dia menjadi pola rohani yang baik. Contoh-contoh teladan rohani yang baik. Bahkan gaya-gaya rohani yang baik untuk memberkati sesama di komunitas di mana ia ada. Berkati di dalam nama Yesus Kristus, Ibu Eva Tuhan, yang begitu setia untuk melayani saudara-saudara kakaknya, bahkan ponaan-ponaannya. Ibu ini sebagai seorang ibu janda Tuhan. Perjuangan-perjuangan melewati hidupnya bersama dengan anak semata wayangnya, kami percaya Tuhan menyertai mereka. Kekudusan menyertai ibu kekasih ini, penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan dijauhkanlah, biar dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kalau bukan Tuhan, sia-sialah apa yang dia kerjakan. Kerinduan-kerinduan untuk mempunyai seorang pendamping yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, kasih pendamping yang mengasihi, mencintai Tuhan. Nomor satu menguasai, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberikan hati kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada Ibu Eva ini Tuhan. Sehingga dia tidak merasakan kesendirian di dalam kehidupan. Pekerjaan-pekerjaan yang sementara ini dia cari adalah pekerjaan yang layak. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak, biar dia dapat mempertimbangkan itu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi Ibu Ros yang bekerja sebagai seorang penjahit. Hati daripada ibu kekasih ini begitu luar biasa Bapak, ketika dia melihat rumah-rumah Tuhan yang sementara dibangun di pelosok-pelosok,
yang tidak mempunyai gorden, bahkan tidak mempunyai penutup-penutup meja dalam pelayanan di rumah Tuhan. Dia boleh dengan rela hati memberkati. Dia begitu memperhatikan rumah Tuhan, sama seperti Salomo, lebih baik memperhatikan rumah Allah daripada istananya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah setiap tangan dan usaha pekerjaan daripada Ibu Ros ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, Ibu Sri Mujiati pun diberkati dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dipikirkan, apapun yang dikhawatirkan oleh Ibu Kekasih ini, kami tahu Tuhan jawaban yang tepat bagi Ibu Kekasih ini. Imannya semakin hari semakin dikuatkan, ditambah-tambahkannya, sehingga dia tidak pernah mengalami kekhawatiran. Karena orang-orang yang khawatir dan bersungut-sungut, Allah membenci itu. Umat Israel banyak yang membenci, bahkan mereka tidak menyukai Tuhan dengan bersungut-sungut, padahal mereka sudah melihat banyak mujizat. Di situ mereka bersungut. Dan banyak mereka yang meninggal, mati karena dipagut oleh ular Tuhan. Demikian kami diajar untuk jangan banyak bersungut-sungut, karena orang yang banyak bersungut-sungut akan dijemput oleh malaikat maut. Ini satu ketegasan iman supaya kami percaya bahwa Allah sanggup memberikan kelegaan kepada kami. Dan Dia memanggil kami, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini perintah untuk kami percaya sungguh-sungguh kepada Allah, walaupun kami tidak melihat, tapi kami percaya di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Kami harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Puji-pujilah nama Tuhan di siang hari ini. Dengan kebesaran dan kedahsyatan-Mu Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya Allah di dalam roh. Karena Allah itu omnipresent, Allah itu ada di mana-mana dalam roh. Karena memang Allah taruh roh itu dalam diri kami untuk menyembah dan memuji Dia. Percayalah kepada Allah, situasi dan keadaan apapun. Jangan pernah goncang. Jika kami sudah melayani Tuhan dalam kompak ini, kami tahu bahwa tempat kami sudah tersedia karena Dia sudah pergi menyediakan tempat bagi kami. Dia katakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Terima kasih kami melayani Tuhan di bagian-bagian yang paling terkecil, dan kami tetap menjaga kekudusan kami supaya kami tidak dikecoh oleh iblis. Kami jangan bicara firman Tuhan, tapi hidup kami tidak ada di dalam kekudusan dan kebenaran. Terima kasih, tolong kami Tuhan, kuatkan kami, sehingga pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat tidak mengkecoh kami di dalam pelayanan kami. Kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap ada dalam tirai-tirai perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memberikan kuasa dan tenaga kepada kami. Eksosia dan dunamis itu Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma untuk mendoakan orang sakit, orang dipulihkan, orang yang terbelenggu dengan penyakit-penyakit karena kuasa okultisme, mereka dilepaskan dengan kekuatan kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua di kompak. Terpujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami terus akan menceritakan kebaikan Tuhan sampai kepada anak cucu kami. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Silakan Pak Andre melepaskan berkat kita sekalian. Ya Bapak yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami untuk berkumpul di virtual Zoom ini. Terima kasih atas hikmat, pengetahuan, dan berkat ilahi yang telah kami terima selama pertemuan kami di virtual Zoom ini. Kesaksian atau firman Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Sylvie, Pak Edward, yang betul-betul menempeleng kami semua bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami mohon ampun apabila ada kesalahan atau kata-kata kami yang tidak memberkati kepada teman-teman kami saat ini, atau kekurangan apa yang kami telah lakukan. Bimbinglah kami agar senantiasa kami berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Jadikanlah virtual Zoom ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi setiap kami.
Ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa menyertai langkah-langkah kami. Selanjutnya, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi setiap tantangan. Anugerahkan kami kesehatan dan keselamatan di dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Dengan rendah hati, kami mohon kabulkanlah doa dan harapan kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih, kami mohon agar Engkau terus memberkati kami. Semua yang hadir di virtual Zoom ini, curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Limpahkanlah keberkatan dalam setiap langkah dan usaha yang kami lakukan. Semoga Engkau lindungi kami dari segala mara bahaya dan penyakit. Berikanlah kami rezeki yang kami dapat memberkati banyak orang. Jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesempatan. Ya Bapa, semoga Engkau selalu menyinari hati kami dengan cahaya iman. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur dan taat kepadamu. Berkatilah keluarga kami, sahabat kami, dan semua orang yang kami kasih dengan segala kerendahan hati. Kami mohon berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Putra, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Yang sudah diberkati, semuanya katakan amin. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Silvi, Pak Edward, Pak Peter, Pak Karel, Pak Siswanto. Pak Sis, Bu Ros, Bu Sri. Yuk.